Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa program Kabar Petang kembali lagi bersama kami. Tepatnya program Kabar Petang edisi Senin 22 November 2021 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa menit ke depan kita akan membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menerapkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendanaan terorisme kepada Farid Okbah dan dua tersangka lainnya yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Selain Farid Okbah, dua orang lainnya yakni Ahmad Zain An-Najah dan Ahnung Al-Hamad, ketiganya terlibat dalam aktivitas Lembaga Pendanaan Kelompok Teroris Jamaah Islamiyah (JI) bernama Lembaga Amil Zakat Badan Mal Abdurrahman bin Auf (LAM BM Aba). Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 menerangkan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. Ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana teroris dan dikenakan pasal 15 Jungto pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang terorisme. Apakah Ustadz Farid Okbah dan dua ustadz lainnya mengalami kriminalisasi? Apakah dalam kasus ini ada indikasi upaya stigmatisasi ulama oposisi identik dengan terorisme? Apakah proyek kontraterorisme dan kontraradikalisme melahirkan masalah-masalah baru? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Slamet Sugianto, Presiden Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Baik, Bung Slamet, sehat Bung Slamet? Alhamdulillah, semoga Mas Fauzi juga sehat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bung Slamet, terkait dengan detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri ini yang kemarin menerapkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pendanaan terorisme kepada tiga mubalik, yakni Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Farid Ahmad Okbah, dan Ustadz Anung Al-Hamad. Apakah Densus 88 ini memiliki bukti yang memadai, Bung Slamet, dan adakah unsur kriminalisasi dalam kasus ini? Atau apa komentar Anda terkait dengan payung hukum penangkapannya, Bung Slamet? Ya, saya kira penting untuk memahami dan mencermati seperti apa law of enforcement atas tindak pidana terorisme dan seperti apa sebenarnya payung hukum atas law of enforcement pidana terorisme yang masuk ke dalam bagian extraordinary crime. Saya kira kalau kita bicara masalah extraordinary crime bukan saja terorisme tapi juga korupsi. Tetapi lagi-lagi persoalannya ketika ini law of enforcement atau penerapan hukum itu dilakukan, maka sebetulnya yang perlu kita kritisi adalah seberapa sebetulnya law of enforcement atau penegakan hukum itu benar-benar mengikuti prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang berlaku, terutama dalam hal ini adalah asas innocence of presumption, yakni praduga tak bersalah. Termasuk juga di dalamnya adalah equality before the law atau kesamaan di depan hukum di dalam kerangka untuk penerapan tindak pidana terorisme ini. Yang kita pahami dari sisi payung hukum penangkapan baik terkait dengan Undang-Undang Terorisme tahun 2018 maupun Undang-Undang berkaitan dengan pendanaan terorisme Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Kalau kita perhatikan dan kalau kita kritisi sampai sekarang masih belum ada yang mencoba mengkritisi seperti apa sebetulnya secara formil maupun secara material. Di antara keberadaan undang-undang yang sekarang ini hadir di tengah kita, kekinian yang menunjukkan betapa banyak sebetulnya persoalan formil terkait dengan keberadaan produk aturan atau produk undang-undang yang sekarang ini berlaku. Tetapi perlu dicatat bahwa ternyata gugatan judicial review terkait dengan persoalan produk undang-undangan kekinian yang sekarang ini berlaku, taruh saja misalnya sebut Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan negara terkait dengan corona,
maupun kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kemudian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ternyata juga tidak pernah dikabulkan oleh MK terkait dengan keberadaan produk undang-undang ini. Ini sesuatu yang sangat ironis ketika kita bicara masalah penegakan hukum, tetapi ternyata ketika banyak kritik terkait dengan penegakan hukum maupun terkait dengan payung hukum yang sekarang ini dinilai oleh banyak kalangan, oleh banyak publik bermasalah, ternyata juga masih diterapkan. Nah, saya kira kalau kita bicara masalah penangkapan atas Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Farid Ahmad Uqbah, dan Ustadz Anung Al-Hamad ini, yang perlu dipahami adalah bahwa setiap kali penegakan hukum itu selalu membangun sebuah opini, padahal proses penyelidikannya atau proses pengadilannya itu belum dilakukan. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa memang ada bukti yang memadai, kemudian ada dugaan, ini kan masih dalam bentuk dakwaan begitu ya, terkait dengan keberadaan penangkapan yang kita lihat ini, dan nanti kan akan sangat ditentukan seperti apa nanti proses pengadilan itu membuktikan apakah beliau memang benar-benar yang sebagaimana yang didugakan, sebagaimana yang dituduhkan. Tetapi lagi-lagi yang kita sayangkan adalah terjadi sebuah framing opini bahwa beliau ini seolah-olah sudah dinisbatkan sebagai teroris gitu sebelum proses pengadilan itu terjadi, sehingga ini adalah satu kenyataan yang menunjukkan bahwa memang ada problem di seputar persoalan law of enforcement yang tadi menabrak prinsip atau asas-asas hukum. Di sisi yang lain, payung hukum ini tidak pernah sekalipun ada kritik terhadap keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan terorisme, baik secara formil maupun secara material. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan. Apalagi kemarin ketika kita juga mendengar ya informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari ustadz-ustadz ini, ternyata disampaikan bahwa proses bagaimana penangkapan Ustadz Farid Uqbah terutama itu ternyata di sana ada muslimah di pondok pesantrennya itu yang masih dalam keadaan membuka aurat. Ini kan luar biasa sekali menurut saya. Bagaimana proses penyidikan itu lalu kemudian melanggar hak-hak asasi manusia, hak-hak sebagai seorang muslimah. Bagaimana kita ketahui bahwa muslimah ini sangat dihargai sekali, sangat dihormati oleh syara, sehingga mereka tidak kemudian sembarang saja dilanggar kehormatannya hanya karena kemudian begitu saja kewenangan diskresi lalu membuat kewenangan itu begitu mudahnya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap terhadap hak-hak seseorang di dalam rangka untuk menjalankan ibadahnya sebagaimana yang sudah diperkuat atau sudah dilegitimasi oleh Undang-Undang Dasar yang sekarang ini disepakati oleh di antara kita juga. Nah, oleh karenanya saya kira perlu adanya sebuah kritik terhadap keberadaan law of enforcement atau penegakan hukum, dan juga perlu ada kritik menurut saya terkait dengan payung hukum, yakni legal offrame yang sekarang ini jadi bantalan dilakukannya penegakan hukum atas terorisme. Terutama sebetulnya kalau kita melihat misalnya, kalau kita jujur dan kalau kita coba gali, apa sih yang kemudian menjadikan tindak-tindak terorisme itu terjadi? Selain kalau kita perhatikan ternyata terorisme itu sendiri ternyata tidak ada satu kesepakatan pun di dunia ini soal definisi terorisme. Artinya terorisme itu no global consensus gitu. Tidak ada kesepakatan, hanya sebuah definisi yang sekarang ini dinarasikan oleh negara-negara besar dalam kepentingan untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan politik tertentu, yakni terkait dengan bagaimana hubungan negara yang dominan memiliki kepentingan terhadap negara-negara yang lain. Saya kira ini perlu sebuah kajian, perlu sebuah kajian ulang begitu terkait dengan keberadaan law of enforcement maupun terkait dengan legal offrame yang berkaitan dengan persoalan terorisme ini. Mas Fauzi.
Baik, terima kasih Bung Slamet atas penjelasannya. Bung Slamet, terkait dengan kontra teroris yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apakah sebenarnya merupakan derivat ya dari proyek global War on Terrorism yang diasungkan oleh Amerika? Apakah proyek BNPT juga menandakan proyek ini adalah proyek jangka panjang, Bung Slamet, dan apakah dampaknya bagi umat Islam? Saya kira kalau kita mencoba mengkaji ya naskah akademik atau bantalan terkait dengan persoalan terorisme ini, tentu kita tidak bisa lupa bahwa rekomendasi-rekomendasi diantaranya soal rekomendasi penanganan terorisme itu Leren Corporation, rekomendasi-rekomendasi dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan internasional, terutama yang diampu oleh Amerika Serikat, dan kemudian ditegaskan oleh George W. Bush itu, saya kira ini sudah jelas bagi kita bahwa kepentingan Amerika di dalam kerangka global war on terrorisme ini satu kepentingan global yang sekarang ini sedang dimainkan di berbagai negeri Muslim, apalagi ini melibatkan negeri Muslim terbesar di dunia, yakni Indonesia. Dan kalau ini kemudian dijadikan sebagai sebuah arus pemikiran atau bantalan untuk membangun narasi war on terrorisme, saya kira ini adalah sebuah sebuah hal yang menurut saya sesuatu yang merupakan bentuk ketergantungan politik negara Indonesia dengan negara Amerika. Dan memang kalau kita perhatikan dalam kaitan persoalan politik ekonomi ya tidak menutup mata berkaitan dengan ini. Kalau melihat terkait dengan konstelasi hubungan ekonomi, hubungan politik kedua negara ini, Amerika Serikat katakanlah secara spesifik dengan Indonesia, maka memang boleh dikatakan bahwa proyek ini bukanlah proyek jangka pendek, tapi ini adalah proyek jangka panjang. Nah, oleh karenanya maka kita akan melihat sebetulnya seperti apa dampak ke depan atas proyek kesinambungan global war on terrorism ini, terutama yang terkait dengan keberadaannya yang ada di Indonesia. Ini yang sangat dikhawatirkan. Kalau terus narasi itu dibangun dengan membangun argumentasi sesuai dengan kerangka narasi yang dibangun oleh negara besar seperti Amerika, maka selamanya Indonesia akan terus bisa didikte dari sisi politik, dari sisi ekonomi. Dan saya kira kepentingan Amerika dalam hal mengampu keberadaan global war terrorisme itu tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan global Amerika dalam berbagai aspek, terutama ekonomi. Bagaimana Amerika itu membangun cengkeraman ketergantungan politik sebagai satu legitimasi ketergantungan secara ekonomi. Selain tentu mitra Amerika Serikat dalam hal ini Republik Rakyat Cina juga memainkan peran juga untuk bisa mengambil bagian dari percaturan politik regional di kawasan Indo-Pasifik misalnya. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi ini, bolehlah disebut bahwa dampak yang ke depan akan kita lihat terkait dengan keberadaan global war on terrorisme tentu akan panjang. Dan kalau upaya-upaya itu selalu dengan menonjolkan narasi tunggal, terutama narasi yang dibangun oleh negara-negara besar, maka tidak akan pernah bisa mengusut dan menuntaskan akar persoalan sebenarnya terorisme. Di mana kalau kita perhatikan berbagai penelitian menunjukkan akar terorisme sendiri sebenarnya di tingkat global itu adalah berkaitan dengan ketidakadilan internasional, ketidakadilan global, ketidakadilan dunia. Ini cengkraman negara maju seperti Amerika Serikat ya terhadap negara-negara berkembang yang notabene itu adalah negara-negara Muslim. Saya kira itu Mas Fauzi yang akan terjadi kalau terus narasi global war on terrorisme itu senantiasa didikte oleh kepentingan-kepentingan global Amerika. Baik, terima kasih Bung Selamat. Memang ini akan secara mengglobal ya, kalau kita bisa simpulkan. Bung Selamat, apakah dalam kasus ini ada indikasi upaya stigmatisasi ulama oposisi identik
dengan tindakan terorisme, Bung Slamet? Ini yang perlu harus kita urai ya, bagaimana sebetulnya terorisme itu sendiri ternyata tidak punya orientasi tunggal. Dia nampaknya bisa diduga kuat dimainkan untuk kepentingan-kepentingan yang multi purpose, multi tujuan, multi kepentingan. Dan bandrol di dalam kerangka untuk penegakan terorisme itu bisa kita lihat seberapa sebetulnya kemurnian dan keobjektifannya di dalam rangka untuk bisa benar-benar mengurai akar persoalan terorisme itu sendiri. Berkaitan dengan misalnya kalau kita perhatikan keberadaan Ustadz Farid Ogbah yang menjadi pimpinan Partai Dakwah Republik Indonesia misalnya, sebuah partai dakwah yang mengampu basis masa Masumi ya, Majelis Syuro Indonesia, Majelis Syuro Muslim Indonesia, itu sangat terlihat sekali seperti apa sebetulnya kepentingan-kepentingan politik di balik ke depan seperti apa konstelasi politik. Dan sesuatu yang sangat bisa kita pahami kalau kita melihat seperti apa kontestasi politik yang sekarang ini yang dibangun di atas pilihan sistem politik demokrasi, meniscayakan menghalalkan segala cara dari sisi bagaimana membangun kapital, membangun logistik dengan mempersiapkan uang yang besar untuk kepentingan memperoleh representasi politik ya, untuk memperoleh dukungan politik. Ini sesuatu yang sangat nampak sekali, sehingga kalau kita perhatikan nuansa-nuansa terkait dengan stigmatisasi ulama yang oposisi ini sangat bisa kita rasakan sebetulnya. Dan kekhawatiran kita terkait dengan upaya penegakan terorisme, terutama ini di akhir tahun ini akan sangat terasa kalau memang benar-benar nanti pada akhirnya pemerintah tidak benar-benar jujur seperti apa sebetulnya law of enforcement itu ditegakkan mengikuti prinsip-prinsip hukum, termasuk juga seperti apa sebetulnya keluhan-keluhan terkait dengan payung hukum terkait dengan penanganan terorisme itu tidak terbuka oleh publik. Di antaranya misalnya bagaimana keluarga korban diberikan akses untuk bisa mengikuti perkembangan keberadaan yang diduga teroris, termasuk juga keberadaan advokat di dalam rangka untuk mendampingi para pejuang atau para ulama-ulama yang diduga teroris ini sesuatu yang sangat kita khawatirkan bersama, sehingga beberapa rentetan kasus-kasus dalam kaitan tindakan terorisme itu terutama yang menyasar kepada para ulama, kalau kita melihat dari aspek framing opini yang dibangun sebelum proses pengadilan itu dilakukan, dugaan terkait dengan stigmatisasi terhadap keberadaan para ulama itu sangat besar sekali dilakukan. Dan ini sebetulnya satu kritik ya, satu koreksi tampilan dari penegakan hukum terkait dengan tindak pidana terorisme yang sekarang ini dilakukan di tengah. Ternyata kalau kita bicara masalah fakta extraordinary crime seperti korupsi itu justru yang terjadi sebaliknya. Ada upaya-upaya pelemahan, bagaimana koruptor itu akhirnya bisa leluasa dengan proses pelemahan setelah revisi Undang-Undang KPK misalnya. Tetapi kalau dalam konteks tindak pidana terorisme, siapa yang bisa mengkritisi payung hukumnya? Siapa yang bisa mengkritisi law of enforcement-nya, tindakan hukumnya? Masyarakat sebagai korban ya dari suasana horor terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan terkait dengan proses penangkapan ini, tentu ini harusnya menjadi satu perhatian. Jangan sampai kemudian akhirnya pengambil kebijakan itu melakukan sesuatu pencegahan atau penindakan terhadap terorisme itu justru akan menimbulkan satu kebencian yang teramat sangat terhadap kepentingan dan nurani umat Islam. Saya kira begitu, Mas Fauzi. Baik, terima kasih Bung Slamet. Bung Slamet, terkait dengan
proyek kontraterorisme ini dan juga kontraradikalisme yang dilakukan oleh pemerintah, apakah ini juga menurut Bung Slamet melahirkan masalah-masalah baru ini, Bung Slamet? Ya, ini yang kita coba lihat ya, dan kalau kita perhatikan ternyata narasi-narasi itu justru menimbulkan kegaduhan baru. Misalnya ketika kita bicara masalah proyek kontraterorisme atau kontra radikalisme yang muncul ke permukaan, itu justru kegaduhan-kegaduhan masyarakat akhirnya terdikotomikan. Di antaranya misalnya ketika narasi di dalam kerangka kontraradikalisme, kontraterorisme itu memunculkan satu varian dikotomis antara Islam radikal dan Islam moderat. Nah, varian Islam radikal dan Islam moderat itu dimunculkan tentu akan menimbulkan resistensi di antara masyarakat, akan menimbulkan satu konflik horizontal, di mana sebetulnya nomenklatur terkait dengan Islam radikal dan Islam moderat itu tidak pernah dikenal di dalam khasanah umat Islam gitu. Kalau ini kemudian senantiasa dilahirkan, maka saya kira pemerintah itu akan melahirkan masalah-masalah baru karena justru tidak melakukan pendekatan untuk lebih menonjolkan membangun komunikasi terutama kepada para ulama yang paham betul seperti apa pada wilayah pemahaman tertentu, misalnya seperti apa memahami jihad, seperti apa memahami khilafah, dan kemarin sudah clear difatwakan oleh MUI bahwa jihad dan khilafah itu ajaran Islam. Jadi tidak ada alasan lain bahwa dibangun sebuah narasi bahwa jihad dan khilafah itu adalah ajaran yang menginspirasi tindak terorisme. Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu. Kalau kemudian tidak ditonjolkan pendekatan kepada ulama, tentu ulama dari berbagai elemen, ulama-ulama yang benar-benar mengkaji seperti apa sebetulnya ahkamul Islam, pemikiran Islam dan hukum-hukum Islam, dan seperti apa sebetulnya dialog atau komunikasi dilakukan untuk benar-benar bisa memahami hakikat sebenarnya persoalan yang sekarang dihadapi oleh kaum muslimin terkait dengan kewajiban jihad dan khilafah yang terpatri di dalam tubuh kaum muslimin. Ini adalah butuh satu kajian yang mendalam, butuh sesuatu yang inheren yang merupakan satu kesatuan terpisah dari kajian-kajian yang menjadi bantalan dari legal of frame yang dilakukan. Jangan sampai kemudian legal of frame atau kerangka perundang-undangan dalam kerangka untuk melakukan tindak terorisme itu akhirnya hanya mengikuti narasi yang didikte oleh kepentingan negara maju. Harusnya bisa mengadopsi seperti apa sebetulnya kenyataan terkait dengan pemikiran dan hukum-hukum yang diyakini oleh kaum muslimin sebagai satu bentuk upaya untuk mengurai seperti apa sebetulnya akar masalah sebenarnya di dalam persoalan terorisme itu. Kalau ini tidak dilakukan, maka apapun yang dilakukan terkait dengan kontraterorisme dan kontraradikalisme, terutama kontraradikalisme yang menyasar kepada pemikirannya, kalau terorisme menyasar kepada tindakannya, pemikirannya itu sesuatu yang basis atau sesuatu yang basic di dalam menjadi bantalan dari aktivitas yang dilakukan, pemerintah akan gagal. Dan kalau upaya-upaya itu dengan menonjolkan kekerasan, law of enforcement dengan kekerasan dan menampilkan pendekatan dan menonjolkan kekerasan, maka pemerintah pengambil kebijakan itu telah membangun sebuah investasi siklus kekerasan yang akan dijawab dengan kekerasan yang tidak akan ada ujungnya. Dan perlu diketahui oleh para pengambil kebijakan, jihad khilafah sebagai sebuah ajaran Islam itu sejak kelahiran Islam hingga yaumul akhir tidak akan pernah berubah. Dia tercantum di dalam nas-nas syara, Al-Quran, Al-Hadis, Isma'ul Sahabat, dan Qiyas, dan dia adalah menjadi satu kesatuan tidak terpisah. Saya kira komunikasi, dialog untuk bisa memahami benar seperti apa kondisi umat Islam dengan keyakinannya itu menjadi penting. Artinya kalau tidak, saya sangat menduga kuat bahwa proyek-proyek kontraradikalisme dan kontraradikalisme itu pasti akan menimbulkan masalah-masalah baru. Ini artinya juga sebagai bentuk
apa kegagalan pemerintah di dalam rangka untuk benar-benar bisa mendiagnosis dan menyelesaikan akar persoalan sebenarnya negeri ini yang sebetulnya lebih penting untuk diselesaikan, yakni terkait bagaimana sebetulnya kebijakan-kebijakan yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan oligarki, kepentingan korporasi, kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan itu terkonfirmasi dari tampilan berbagai produk kebijakan atau produk aturan setingkat undang-undang yang sekarang ini banyak digugat oleh masyarakat. Kalau pemerintah tidak jujur untuk melakukan upaya kritis secara menyeluruh terkait dengan penegakan hukum maupun terkait dengan kerangka perundang-undangan yang dihadirkan dalam persoalan apapun, termasuk dalam persoalan terorisme ini, saya kira nanti pemerintah tidak akan mendapatkan simpati, tapi justru pemerintah nanti akan mendapatkan penolakan oleh masyarakat, terutama kaum muslimin yang selalu kritis melihat dan selalu fundamental di dalam memahami persoalan-persoalan yang berkembang. Saya kira begitu, Mas Fauzi. Baik, menarik pembahasan kita di kabar petang kali ini ya, terkait dengan proyek radikalisme maupun terkait dengan terorisme. Bung Slamet, apakah terminologi Islam radikal dan Islam moderat itu adalah kepentingan politik dan juga perang opini? Lantas sebenarnya apa tujuannya, Bung Slamet? Ya, saya kira setiap produk perundang-undangan maupun setiap penerapan dari produk perundang-undangan, termasuk pendekatan yang dilakukan, kita mengenal adanya pendekatan hard approach maupun pendekatan soft approach, pendekatan yang keras dan pendekatan yang soft. Amanah dari Undang-Undang Terorisme itu melahirkan dua lembaga. BNPT melakukan pendekatan yang smart. Kemudian kalau Densus 88 itu melakukan pendekatan yang keras, artinya di dalam koridor penegakan hukum begitu. Tapi semuanya kan mestinya kalau kita perhatikan justru mestinya mengikuti prinsip-prinsip the criminal justice system. Karena negeri ini seharusnya menonjolkan penegakan hukum yang mengikuti seperti apa sebetulnya prinsip-prinsip hukum itu dijalankan, terutama di dalam rangka untuk melindungi hak-hak yang diduga, ini baru kan diduga begitu. Nah, cuman memang kalau kita perhatikan ternyata narasi yang dibangun, terutama tadi yang ditanyakan oleh Mas Fauzi terkait dengan Islam radikal dan Islam moderat, ini selalu dibawa kepada kepentingan politik, dan tentu ini adalah bagian dari perang opini. Kenapa kok ini dibawa kepada kepentingan politik dan merupakan bentuk perang opini? Ya karena memang tidak ada satupun di dalam istilah Islam radikal dan Islam moderat itu adalah sebuah nomenklatur yang masuk ke dalam khasanah perbendaharaan Islam. Islam tidak mengenal Islam radikal, Islam tidak mengenal Islam moderat, yang ada ya Islam. Bahwa Islam ya Islam itu sendiri. Nah, kalau kemudian dimunculkan narasi-narasi seperti ini, ya dugaan kepentingan politik itu akan besar. Hal yang lain misalnya kalau kita perhatikan pembahasan mengenai Islam radikal dan Islam moderat itu pada konteks produk aturan yang lain, misalnya di Undang-Undang Pesantren misalnya. Di Undang-Undang Pesantren itu berulang kali disebut di dalam Undang-Undang Pesantren pentingnya untuk mengkampanyekan moderasi Islam, moderasi beragama. Dan nampaknya pesantren sebagai sebuah entitas yang sangat strategis, keberadaannya dan perannya menjaga umat ini. Yang hitungan beberapa data menyebut jumlahnya sekitar 27.000 pesantren. Ternyata kalau kita perhatikan secara substansi maupun kalau kita perhatikan secara proses lahirnya produk undang-undangan ini, ternyata juga tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan itu. Kita juga sangat kaget ketika Raperda sebelum kemudian direvisi yang ada sekarang itu, karena ada kritik yang keras dari para pengasuh pesantren keberadaan derivat dari undang-undang pesantren, yakni Raperda. Sekalipun banyak pakar yang menyebut bahwa Raperda itu bukan turunan dari undang-undang pesantren, keberadaannya memiliki otoritas sendiri. Dia diampu oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, misalnya seperti itu. Tetapi kemarin kita mendapatkan temuan misalnya di pasal
3 di dalam Raperda Jawa Timur itu dimuat ketentuan berkaitan dengan pentingnya untuk membangun kesadaran agar para pengasuh pesantren dan kiai itu memahami bagaimana radikalisme dan terorisme. Nah, ini satu bukti bahwa ternyata di setiap kebijakan radikalisme itu sebagai, terutama ketika kemarin itu kita mencermati kemunculan Perpres RAN PE itu, ya, Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan, itu menjadi sebuah bantalan dari berbagai kebijakan. Seolah-olah ada sebuah hipotesa bahwa yang namanya terorisme itu adalah kendala terbesar dari pelaksanaan pembangunan. Sehingga beberapa pejabat kemarin, beberapa tahun yang lampau, menyampaikan sebuah apa yang dia sebut apa yang dia sebut dengan pentingnya untuk membangun trilogi, yakni memasifkan pembangunan infrastruktur sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, sekaligus mencegah dan mengenyahkan segala potensi radikalisme. Ini yang tidak masuk akal saya kira, karena kalau kita bicara masalah hambatan terbesar pembangunan infrastruktur atau investasi yang ada di negeri kita, bagaimana membangun ekonomi di negeri kita, ya korupsi. Korupsi adalah faktor terbesar yang menjadi faktor dominan di dalam pembangunan ini. Nah, kalau kemudian dibawa kepada kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan politik, agar kemudian daya kritik masyarakat terhadap yang melihat terhadap kebijakan-kebijakan yang melihat berbagai banyak persoalan terkait dengan kebijakan, karena problem pengelolaan negara itu sesungguhnya problem yang terkait dengan tampilan kebijakan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Nah, ini bermasalah menurut saya. Sehingga rekomendasi saya menurut saya adalah umat Islam harus mengawal ini. Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Farid Ahmad Ogbah, dan Ustadz Anung Al-Hamad. Saatnya sekarang itu keluarga harus bicara. Semuanya kita bicara sebagai bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang masih belum diproses pengadilan tetapi sudah di-framing dengan sebuah framing tertentu bahwa seolah-olah terorisme, padahal belum ada satu keputusan pengadilan inkrah yang menyebut melalui proses pengadilan itu bahwa para ustadz yang ditangkap itu adalah para teroris, belum dibuktikan. Dan proses pembuktian ini yang sedang kita tunggu nanti seperti apa, keobjektifan hukum nanti itu ditegakkan di tengah dugaan banyaknya proses hukum dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, sebagaimana hari ini kita lihat. Ini yang saya kira penting untuk kita perhatikan, dan ini adalah satu rekomendasi yang saya kira menjadi bagian dari tuntutan keyakinan kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Tumpahnya darah kaum muslimin sebagai saudara kita karena alasan yang tidak jelas ini sama dengan mengorbankan seluruh dunia dan seisinya ini, karena mungkin terjadi sebuah kesalahan-kesalahan terkait dengan apa yang sekarang ini dilakukan terhadap ulama-ulama kita. Dan ini yang penting untuk kita bangun kesadaran agar pada akhirnya ada kritik terhadap law of enforcement atau penegakan hukum, ya jangan sampai kemudian melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum itu sendiri, asas-asas hukum itu sendiri, terutama presumption of innocence dan equality before the law. Yang kedua, saya kira penting untuk segera mengkritisi legal of frame atau kerangka perundang-undangan terkait dengan terorisme yang sampai sekarang tidak ada satupun yang melakukan satu gugatan atau peringatan dan melakukan kajian-kajian seperti apa sebetulnya ekstra penegakan acuan produk aturan yang menjadi acuan di dalam penegakan hukum pidana terorisme. Dan saya kira umat Islam itu sangat meyakini bahwa ini adalah sebenarnya ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Pada akhirnya itu dia benar-benar bisa tetap memegang kokoh di tengah perjuangan yang dia lakukan, dan sesungguhnya perjuangan itu tidaklah lancar-lancar saja, tetapi selalu ada tantangan, ujian, dan tantangan ujian itu sesungguhnya adalah di dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab, Mas Fauzi. Baik, terima kasih Bung Selamat Sugianto selaku Presiden PKAD ya, juga sebagai narasumber kita di program Kabar Petang kali ini. Pemirsa, semoga Anda semua mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama, di waktu yang sama, setiap harinya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebagai amal jariah dari Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.